Tis. Puji Tuhan, salam sejahtera, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita datang untuk bersyukur di bawah kaki Tuhan, datang menaikkan syukur, menaikkan doa penyembahan kepada Tuhan. Mari kita akan menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku sorakan tubuh dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kembali pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri kami untuk Tuhan menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan. Oleh karena kasih setia kemurahan-Mu yang sudah menyertai kehidupan kami, kami tidak bisa membalas semua ada yang Kau telah perbuat dalam hidup kami. Yang bisa kami lakukan hanya selalu bersyukur, hanya selalu menyembah Engkau, semakin menjadi penyembah sampai sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan, nafas hidup yang kami masih boleh alami, rasakan pagi ini. Sebab kami mau datang untuk tersungkur di bawah kaki-Mu, untuk menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan. Sebab sebelum kami datang penyembah Engkau, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami.
Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin mempersiapkan kami selalu siap sedia berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu. Sungguh tidak terduga bagi kami. Urapi juga kami semua, umat baik di tempat ini, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet, Tuhan, secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun umat berada saat ini. Urapi semua, Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau, mencengkeram kami. Kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan. Tuhan, kami menjadi tanah yang baik dan subur. Terima benih firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Sungguh kami yakini, kami praktekkan, semakin bertumbuh sampai menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan, melayakkan kami naik ke gunung yang kudus, menaikkan doa penyembahan. Semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna. Suatu waktu nanti daging tidak bersuara lagi, Tuhan. Kuasa-kuasa di setan lewat roh ngantuk, roh perasa, roh main-main, kami usir semua di dalam nama Yesus, bagi darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon dasar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah. Amin. Salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku kasih oleh Tuhan, biarlah pagi ini dimanapun saudara berada, biar kita datang untuk terus persembahkan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab biarlah penyembahan kita didorong oleh firman dan Roh Kudus, semakin hari semakin menyucikan kehidupan kita. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab dalam kitab Amsal 3, pasal yang ketiga sampai 35. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tulis hati. Kau akan mendapat kasih dan penghargaan dari Allah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap, takutlah akan Tuhan dan kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tuhan dengan hartamu dan dengan penghasilanmu. Lumbung-lumbung semua dan awal kebun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwa. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terangkat. Wujud pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati, orang yang bijak akan mendapat. Puji Tuhan. Demikianlah kelanjutan bacaan kita pagi. Berkat daripada hikmat. Ya, itu sudah pasti. Ya, kalau kita memiliki perlindungan, ya,
antikris yang akan menguasai dunia ini. Wahyu pasal 13 ayat 18. Ya, hikmatlah yang akan meloloskan kita daripada cengkeraman antikris yang akan datang suatu waktu nanti. Ya, memang antikris sudah mulai ada hari-hari ini. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-17 18. Ini sekali. Ya, orang yang tidak percaya itu orang yang ragu, bimbang. Ya, dia akan mengandalkan pengetahuannya atau kepandaiannya, pengertiannya sendiri. Sehingga orang yang masih mendengar firman dengan otak, kalau mendengar firman dengan otak, tidak akan bisa percaya pada firman. Selalu firman itu diolah dengan otak. Oh, bukan begini, oh bukan begitu. Tapi kalau kita mendengar firman dengan hati, saya sudah jelaskan dalam ibadah raya yang lalu, dalam firman pengajaran ini, kabar mempelai ini yang menentukan adalah hati, bukan otak. Hati kita, bagaimana kita merendahkan diri kita, datang merendahkan diri. Kalau kita sungguh-sungguh datang merendahkan diri kita, maka kita bisa percaya pada firman, bisa yakin pada firman. Tapi kalau tidak merendahkan diri, pasti selalu akan mengolah firman dengan otak, berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Nah, tidak akan pernah percaya, pasti selalu ragu, selalu bimbang, mendua hati. Dan pada akhirnya kehidupan itu akan memilih jalan yang salah. Orang yang bimbang pasti salah pilih jalan. Berpegang pada firman pengajaran yang benar, tapi pengajaran yang palsu. Ini kita harus waspada. Makanya biarlah sungguh-sungguh pada ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kita merendahkan diri agar firman Tuhan itu yang akan menuntun kehidupan kita, bukan kekuatan kita sendiri, kebijakan, kepandaian kita, kehebatan kita. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi kehidupan yang takut kepada Tuhan, mendengar firman yang sungguh-sungguh, percaya yakin sampai kita mempraktekkan firman. Sehingga hikmat itu akan Tuhan berikan kepada kita. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan terhadap peringatannya. Jadi ini yang harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Kehidupan yang rendah hati pasti akan selalu menghargai firman, tidak akan pernah bosan. Hati-hati kalau sudah mulai bosan baca Alkitab, bosan mendengarkan firman, ini bahaya. Itu tanda-tanda kehidupan yang satu waktu akan Tuhan menolak firman pengajar. 2 Timotius pasal yang ke-3, di dalamnya ada ikan membangun kita, mendidik kita dalam kebenaran. Jadi orang yang menolak didikan sama dengan menolak firman pengajaran. Yang akan mendewasakan kita. Kenapa? Mulai dari bosan dengan firman. Apalagi firman sudah diulang-ulang. Sementara dikatakan pada ayat 1, janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hati. Maka di dalam kitab Ulangan dikatakan di sana, jangan sampai engkau melupakan ajaran Tuhan di saat engkau berbaring, saat engkau tidur, saat engkau
berada di rumah, keluar rumah, dimanapun kau berada, engkau harus selalu dikatakan memperbincangkannya. Artinya tidak pernah melupakan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan itu selalu disampaikan terus menerus dan juga diulang-ulang. Kenapa? Sifat dasar manusia adalah sering lupa. Itu sifat dasar manusia. Dengar telinga kanan, setelah keluar, sudah hilang, keluar di telinga kiri. Makanya selalu diulang-ulang. Jadi kalau orang yang sudah mulai bosan karena firman pengajaran, sebab firman pengajaran ini bagaikan kokok ayam. Haleluya. Kokok ayam pagi ini kukuruyuk, besok juga kukuruyuk, tidak akan pernah berubah. Nah, itu firman pengajaran yang selalu disampaikan terus menerus, diulang-ulang. Itu kebutuhan pokok kita, sama seperti kita hari ini, pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi, besok juga seterusnya. Nah, kalau orang sudah bosan makan nasi, bagaimana? Ya, tidak akan bisa bertumbuh. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Biar kita selalu bergairah saat kita mendengar firman yang memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Ya. Lehermu tuliskan pada loh hati. Di hati menjadi satu iman yang kuat, yang tidak akan digoyahkan oleh apapun juga. Ya. Saya sudah diri di atas batu karang yang teguh, gunung batu. Mau banjir, hujan datang, tidak akan goyah. Yang berpegang teguh pada firman pengajaran itu. Ya, haleluya. Firman pengajaran itu bagaikan gunung batu. Kalau kita mendasari hidup kita dengan gunung batu, firman pengajaran yang benar. Ya, Matius pasal 7 ayat 24 itu. Di atas batu. Firman yang sungguh-sungguh dia yakini sampai dia praktekkan. Yang bijaksana. Tapi orang yang bodoh dengar firman keluar lagi. Bosan. Ya, dengar firman yang penting. Yang penting sudah ibadah. Dengar firman sukanya yang sesuai dengan keinginannya, yang lucu-lucu, yang singkat-singkat saja, yang enak-enak bagi daging. Nah, itu kebanyakan. 2 Timotius pasal ketiga ayat 2. Ya, itu yang terjadi hari ini. Akan datang waktunya, inilah waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mengumpulkan guru-guru, itu pengajar-pengajar, guru pengajar. Ajaran sesuai keinginan telinganya. Dia akan memalingkan telinganya kepada kebenaran. Dia tutup telinga untuk kebenaran. Tapi itu dongeng, dia buka. Dongeng itu sesuatu yang tidak nyata. Yang lucu-lucu. Itu disukai oleh anak-anak. Dongeng itu disukai oleh anak-anak. Rohani kualitas. Sungguh-sungguh hidup dalam pengajaran. Berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Dia percaya, dia meyakini firman, dia praktekkan firman. Ini orang yang akan bertumbuh ke arah kedewasaan. Ya, haleluya. Kehidupan akan memiliki hikmat. Ya, hikmat Tuhan. Ya, sehingga berkat dari hikmat itu dia akan memiliki berkat jasmani tadi saya sudah sebutkan, juga berkat roh. Terutama saat antikris berkuasa, kita akan disingkirkan lewat 2 sayap bulu nasa yang besar. Inilah hikmat. Puncaknya hikmat, kita diberi 2 sayap bulu nasa yang besar. Wahyu 12 ayat 1 dan ayat 14. Kepada perempuan itu, perempuan gereja Tuhan yang sempurna, diberi 2 sayap bulu nasa yang besar. Nah, perempuan itu, Wahyu 12 ayat 1, itu mempelai Tuhan. Jadi mempelai harus dewasa. Makanya harus
menerima firman pengajaran, disucikan, sama dengan kita makan makanan keras. Nah itu tadi saya katakan, ibarat hari ini makan nasi ya pagi siang malam supaya bertumbuh. Nah coba kalau cuma makan ya, cuma makan camilan, snack makanan ringan, tidak bisa bertumbuh. Ya bertumbuh tapi ya abnormal pertumbuhan, ya gampang sakit, ya kena virus sedikit sakit, ya sakitnya mati orang. Ya, maka kita butuh ya, makanan sehat. Itulah firman pengajaran yang benar, ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Itu kebutuhan pokok kita untuk bisa bertumbuh ya, ke arah kedewasaan. Semakin kita sungguh-sungguh dengan firman, itu berarti pertumbuhan kita, rohani kita akan semakin sehat dalam pertumbuhan. Tapi coba paginya malas makan, siang malas lagi, ya bagaimana? Atau hari ini makan banyak, besok ya malas makan makan banyak, malas makan mana bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kita selalu makan firman pengajaran teratur, seperti secara jasmani kita teratur makan pagi siang malam, nah pada kalau rohani kita juga teratur ya, dengar firman sungguh-sungguh ikuti, yakin. Nah itu firman itu merapikan hidup kita ya, membuat kita bisa ya, semakin hari semakin benar suci, bagaikan pertumbuhan yang rapi teratur ya, bertumbuh semakin baik sehat ya, sampai sempurna ya. Orang yang sempurna tidak akan lagi ya, kena virus ya, tidak bisa kena virus ya, punya kekebalan tubuh yang kuat ya. Haleluya. Makanya ini menentukan rohani kita, firman pengajaran di tanah ini. Semoga tidak ada yang bosan ya. Semoga tidak ada. Semoga kehidupan kita semakin bergairah hari ini ya. Kita berjuang ya. Katakan sini, karena keuntungannya mendapatkan hikmat ini ya, melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Itu ayat 14-15. Ia berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Apa yang saudara inginkan di muka bumi ini? Ingin apa? Ya. Oh, ingin punya kendaraan yang bagus ya, ingin punya rumah yang bagus, atau apa saja yang kau inginkan tidak dapat menyamai hikmat ya. Itu artinya hikmat itu di atas segala-galanya di muka bumi, di bumi maupun di surga. Hikmat itu yang paling tertinggi. Nah ini kalau kita dapatkan hikmat, tadi saya katakan berkat jasmani rohani, pasti Tuhan akan berikan. Seperti Raja Salomo, dia dapatkan hikmat, semua juga dia dapatkan. Makanya ini menentukan hari-hari ini ya, karena kita semakin bergairah ketika kita membaca firman, ketika kita mendengar firman, kita yakini, kita praktikkan firman, semakin sungguh-sungguh ya, haleluya, bagaikan kehidupan kita, katakan mengalungkan itu pada leher, tuliskan pada loh, sudah terukir di hati kita, tidak pernah kita lupakan dan dikalungkan pada leher. Ini kehidupan yang akan ya menjadi miliknya Tuhan ya, menjadi miliknya Tuhan, menjadi mempelai wanita Tuhan ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti hal ini ya, biarlah semakin kita menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh ya. Pada ayat yang ke-27 dikatakan, janganlah kau menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerima, dan seterusnya. Itu artinya apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita jangan ditantang ya. Apa yang Tuhan sudah perintahkan kita sudah yakini, ayo langsung dipraktekkan, jangan ditantang. Yang baik berbuat kepada sesama. Apa yang Tuhan sudah gerakkan untuk kita perbuat kepada sesama, kita lakukan segera. Jangan itu ada pada kita kemudian kita tidak kasih.
apa yang ada pada kita. Sesama kita membutuhkan, ayo kita lakukan itu. Nah, apalagi untuk Tuhan. Apa yang Tuhan sudah gerakkan lewat firman-Nya, ya, jangan ditahan-tahan. Ayo kita lakukan dengan segera. Ya, semakin kita menjadi kehidupan yang seperti kilat, yaitu dengan singkat seperti kilat. Ya, haleluya. Jangan ditunda-tunda waktu, harus cepat terjadi. Ya, berlari terus ya, menuju pada garis finish. Ya, kita terus berjuang, ya. Berjuang dalam firman pengajaran ini. Dengar, yakin sampai praktek. Oh, terus dengar, yakin, praktek, dengar, yakin, praktek pada firman. Ya, semakin bertumbuh rohani kita, sampai kita semakin berlari dengan kencang. Ya, haleluya. Dengan semakin bergairah. Nah, jadi kalau sudah mulai bosan sama dengan sudah lambat. Ya. Sampai kalau sudah sakit, nah tadi orang yang sudah bosan makan akhirnya sakit, berhentilah, tidak lari lagi. Ya. Bagaimana bisa garis finish? Orang lain sudah lambung dia akan tertinggal, ya. Akan menyesal untuk selama-lamanya. Ya, semoga yuk kita bergairah, semakin bergairah ya, dalam kita ya, mendengar firman, meyakini, mempraktekkan firman Tuhan. Untuk kita semakin berlari, ya, rohani kita semakin berlari. Terutama dikatakan bagaikan kita naik ke pegunungan, larilah ke pegunungan. Tuhan beritakan kepada Lot, nah ini kita harus berjuang. Naik ke gunung, itu artinya sekarang bagi kita gunung penyembahan. Jadi kehidupan yang punya hikmat itu adalah kehidupan yang sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Salomo mempersembahkan 1000 korban. Bagi kita sekarang itu doa penyembah. Dia mempersembahkannya ya, di bukit, di atas bukit pengorbanan. Nah sekarang bagi kita bukit doa ya, disertai dengan perobekan daging. Bagi karena itu dia mempersembahkan 1000 korban. Itu artinya dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan mari kita juga biar pagi ya, kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya, untuk menyembah Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik dalam doa penyembahan. Makanya kita menentukan penyucian firman yang kita dengarkan. Kalau kita bergairah dalam mendengar firman, meyakini, mempraktikkan firman, maka pasti juga doa penyembahan kita juga akan bergairah. Ya, sebab orang yang suci itu orang yang layak naik ke gunung Tuhan. Tapi kalau ya, dengar firman saja sudah bosan, ya, pasti menyembah juga pasti akan tidur, ya, pasti. Ya, tapi kalau sungguh-sungguh dengar firman, ya, firman ini mendorong kita. Firman Roh Kudus mendorong kita menjadi penyembah yang benar, semakin benar sampai penyembahan kita mencapai kesempurnaan. Kita merobek daging sampai daging tidak bersuara, mengalahkan daging. Ya, daging yang lemah ya, apalagi pagi-pagi gini hanya tidur jam-jam begini ya. Tapi kita menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, kalahkan daging ya. Kita akan ya, tetap bisa menyembah Tuhan, tidak akan tidur dalam menyembah. Ayo selalu saya katakan persembahkan yang terbaik kepada Tuhan ya, dalam doa penyembahan kita. Salomo mempersembahkan 1000 korban baru Tuhan kasih itu. Jadi kita harus berjuang mulai dari dalam kita mendengar firman, meyakini, mempraktikkan firman Tuhan sampai kita menyembah Tuhan. Dia mempersembahkan 1000 korban, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan ya, sehingga Tuhan mengaruniakan hikmat, semakin ditambahkan hikmat. Ya, sekali lagi saya katakan hikmat itu menentukan segala-galanya, mulai dari jasmani dan rohani kita. Hidup kita sekarang, hidup masa depan sampai kekal ditentukan dengan hikmat yang dari Tuhan. Mari biarlah selalu kita datang kepada Tuhan, datang untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan.
tubuh, jiwa, roh kita persembahkan kepada Tuhan. Semakin kita melekat pada Allah ini, ya, kita jiwa kita melekat pada Allah Tuhan, tidak akan terpisah untuk selama-lamanya. Barang-barang menjadi miliknya Tuhan, menjadi mempelai wanita yang sempurna. Mari pagi datanglah dengan sungguh-sungguh merendahkan diri. Kita datang untuk seru menyembah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kau juru selamat, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang, hanya Engkau, haleluya. Hanya Engkau, juru selamatku. Tuhan, Kau setia, Tuhan, Kau setia padaku. Pertolonganmu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Haleluya. Kau yang peduli seluruh hidupku. Haleluya. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus ku dengan upah. Haleluya. Sembahku. Hanya Dia satu-satunya yang sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Selalu datang kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, yakin pada firman Tuhan, pegang teguh firman Tuhan. Ayo kita praktek semakin sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Lagi sungguh-sungguh
Semakin kita sungguh-sungguh yakin pada firman, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berseru sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya percaya kepada-Mu Tuhan, hanya berseru kepada-Mu Tuhan, mengangkat Tuhan tangan kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus kekuatan hidupku. Ku yakini pertolongan-Mu. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Amin. Yesus kekuatan hidupku. Dengan sungguh-sungguh, haleluya, ya sembah Dia, percaya kepadaku, jangan ragu sedikit. Haleluya, selalu percayakan hidup kita semua kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, firman pengajaran adalah. Haleluya, ya semakin sungguh-sungguh. Waktu kita singkat, semakin singkat waktu kita, ya. Mari kita semakin bergairah dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh, takut kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan akan berikan hikmat bagi kita, hikmat yang menentukan hidup kita hari-hari. Jangan takut, hikmat dari Tuhan. Di dalamnya ada pembelaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai. Dan Dia akan pernah terlambat menolong kita. Yakin dan percayalah, pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah terlambat, selalu tepat pada waktu. Mari percayakanlah hidupmu sepenuh kepada Tuhan. Haleluya, kami sungguh-sungguh, haleluya, untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan, sembah Dia. Melewati dunia yang penuh dengan kemustahilan, banyak lembah-lembah kekelaman kami hadapi. Kami tak mampu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan.
kami pagi ini. Semakin Engkau curahkan hikmat-Mu bagi kami. Di satu waktu akan menjadi dua sayap nasar yang besar, Tuhan. Itulah yang kami rindukan dalam hidup kami. Dua sayap nasar yang besar akan menerbangkan kami di tengah-tengah badai yang ini. Itu banyak pergumulan kami, bukan berat masalah, kemusnahan yang kami hadapi, Tuhan. Percaya dengan hikmat-Mu, dengan dua sayap nasar yang besar, kami akan menang. Haleluya, kuasa-Mu dinyatakan bagi kami, pertolongan-Mu dinyatakan bagi kami, yang tidak pernah terlambat, Tuhan. Haleluya, selalu tepat pada waktunya. Oh, haleluya, haleluya. Kami semakin, Tuhan. Oh Tuhan, hanya mengangkat dua tangan kami kepada-Mu, Tuhan. Percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuh dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Engkau yang menentukan hidup kami, hidup sekarang, hidup masa depan, hidup kekal, Tuhan. Bersama dengan Engkau, Tuhan, kami tidak akan pernah goyah, Tuhan. Haleluya. Engkau selalu menyertai, melindungi, membela kehidupan kami. Kehidupan yang sungguh-sungguh takut kepada Engkau, mendengar firman-Mu, percaya, yakin, sampai mempraktekkan firman-Mu, sungguh-sungguh berseru menyembah Engkau pagi ini, ya Tuhan. Hikmat Engkau curahkan bagi kami, dan kami percaya hikmat itu yang menentukan semuanya, Tuhan. Untuk kami semakin, Tuhan, hidup benar, hidup suci sampai sempurna, Tuhan. Dikaruniakan dua sayap burung nasar yang besar. Inilah, haleluya, yang kami butuhkan hari-hari ini di tengah-tengah badai gelombang dunia ini. Oh, begitu banyak masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan yang kami ada. Begitu banyak malapetaka yang terjadi di dunia ini. Kami membutuhkan dua sayap burung nasar besar untuk terbang di atas segala badai, Tuhan, yang kami ada. Kami selalu menang bersama dengan Engkau, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di lembah kekelaman sekalipun. Engkau selalu, Tuhan. Haleluya. Oh, dengan dua sayap nasar yang besar, Tuhan, membawa kami terbang tinggi, Tuhan, di tengah-tengah badai hari ini. Percaya apapun jadi masalah buruan kami pagi ini, Tuhan, semua, Tuhan, umat baik ada di tempat ini, umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, sanggup menjangkau kehidupan kami semua dengan hikmat yang dari surga. Dua sayap nasar yang besar dan Kau karuniakan bagi kami. Kami menang atas segala pergumulan kami, baik masalah pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, dan studi, cita-cita masa depan kami, semua kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Sekalipun di dalam kami terbatas mengungkapkan, Engkau tahu sampai mana hati kami, Engkau tahu semua yang kami butuhkan, Tuhan. Seperti Raja Salomo, dia hanya mendapatkan hikmat, menambahkan hikmat daripada Tuhan, sehingga apapun yang dia tidak minta, Tuhan karuniakan kepada kehidupannya, ya Tuhan. Yang percaya juga pagi ini, kalau hikmat Engkau curahkan bagi kami, maka apapun yang kami rindukan, kami butuhkan, Engkau tahu semua, Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi kami untuk hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal. Kami hanya menyerahkan seluruhnya, hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu. Kami percaya apa yang Kau lakukan dalam hidup adalah yang terbaik, Tuhan. Dan semua kuasa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami, selalu tepat pada waktunya, dan semuanya indah pada waktunya, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasan itu selama-lamanya kasih setia-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari dan setiap aktivitas yang kami lakukan dimanapun Tuhan pergi berada, Tuhan lindungi sertai, tetebus dan kuasa darah-Mu, naungi kami dengan naungan sayap-Mu, Tuhan. Jaga seperti Kau menjaga biji mata, apapun yang dikerjakan, diusahakan sepanjang hari ini, Tuhan. Buka jalan semua, bukakan pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat bagi umat-Mu untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sekali lagi semua perkara dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Engkau yang menentukan hidup kami, hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal untuk selamanya. Pakailah kami hari-hari ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu, membawa bangsa-bangsa datang kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Biar berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus akan kembali mengangkat. Mau kita masuk dalam kemuliaan kembali itu selamanya, kita berbahagia bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi hari yang indah ini, berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.